Baik, selamat sore semuanya teman-teman. Eh, Kemarin sudah saya menerima tugas ya review jurnal dari teman-teman. Cuman berdasarkan hasil pengamatan saya atau pemeriksaan saya, sini masih eh, ada yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bagaimana sih kita mereview jurnal-jurnal? Eh, Kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang metode review jurnal, ya. Di sini sudah saya sebutkan tahapan review jurnalnya apa saja, yang mulai membaca pendahuluan, bagian landasan teori, metodologi, membaca hasil, membaca penutup, dan membuat hasil reviewnya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, memang ini yang kemarin yang saya contohkan di sini adalah uh, jurnal untuk internasional. Tapi kemarin kita tugaskan Anda itu adalah jurnal nasional ya, tapi tidak apa-apa, hampir sama. Jadi pertama yang harus Anda itu kemarin sudah Anda baca saya kira ya, mulai dari latar belakang itu dipelajari, metode yang digunakan apa sampai pembahasan. Ya, ini format review jurnal seperti ini ya. Profilnya apa, latar belakang, kajian teori penelitian sebelumnya, metodologi penelitian, pembahasan dan hasil ya. Oke. Contoh ini apa namanya formatnya seperti ini yang berjudul, nama jurnal, volume, halaman, tahun penulis dan tanggal. Tanggal ini sifatnya opsional, boleh diisi boleh tidak ya. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini ketika Anda mereview latar belakang, itu bisa Anda baca di sini ya. Alasan penulisan biasanya di latar belakang ya. Itu biasanya ada pertama yang dibahas itu adalah isu utama ya, sesuai dengan tema judul penelitiannya ya. Dan biasanya baru diangkat ya bagaimana penulis itu uh, menyampaikan alasan kenapa sih tema itu atau isu ini layak untuk diangkat di penelitian. Nah, dan sampaikan juga letak originalitasnya atau keasliannya itu atau perbedaannya antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya, ya. Dan tujuan penelitian misalnya itu di abstrak. Ya, Anda bisa lihat penelitian atau tujuan itu biasanya di abstrak ada itu. Tidak harus membaca di latar belakang masalah ya. Kalau ini apa namanya? Kalau jurnalnya internasional itu ciri-cirinya kata-katanya ini. Kalau kita ingin mengetahui tujuan penelitian itu ciri khas dari apa namanya tujuan di jurnal atau artikel internasional biasanya seperti ini ya, yang internasional ya, atau yang bahasa Inggris gitu ya. Tapi nanti kita akan contohkan pakai bahasa Indonesia. Dan metodologi, ya metodenya yang dipakai apa? Kuantitatif atau kualitatif ya. Kalau sini saya tadi tidak menyebutkan kualitatif, nanti ada yang kualitatif ya. Dan variabel-variabel yang digunakan apa saja ya. Dan subjeknya atau objeknya ya. Kemudian metode pemilihan sampelnya apa dan seterusnya seperti purposive, random sampling dan sebagainya itu silakan cari ya. Dan metode pengumpulannya pakai apa, kuesioner atau pakai apa ya silakan, atau wawancara ya. Dan prosedur penelitiannya silakan tahapannya, tapi ini juga sifatnya opsional. Dan metode analisisnya, nah ini kalau yang kuantitatif ya, nanti akan saya sampaikan yang kualitatif apa saja. Nih, kuantitatif biasanya data-data yang bisa dipakai adalah pakai uji statistik ya, ini dia pakai uji statistik ya. Nanti Anda bisa menggunakan ini ya, regresi, kemudian ada regresi untuk linier atau regresi linier berganda atau SAM ya, dan sebagainya bisa silakan ya. Atau menggunakan kualitatif, nah itu teknik apa yang digunakan untuk analisis datanya seperti ini. Oke. Dan pembahasan analisis juga ada nanti. Mungkin saya langsung aja ke apa namanya ke contohnya langsung ya. Contohnya langsung kemudian coba ya. Contoh kasus pembahasan seperti contoh ya. Ini dia. Saya ambil salah satu artikel yang dari kakak kelas Anda yang merupakan bimbingan saya juga ya. Ini sudah terbit di jurnal. Jurnalnya adalah Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan sini tahun 2019 kemarin bimbingan saya ya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda baca nanti lebih lanjut
bisa Anda cari di internet atau ini alamat DOI-nya, itu bisa klik, itu nanti akan menuju langsung ke sini. Ya. Nah, gambaran seperti ini, abstraknya, ya, abstraknya seperti ini. Nah, kita langsung saja mereviewnya seperti ini. Ya. Judulnya adalah analisis pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tapi yang jelas ini judulnya berbeda dengan judul skripsi ya yang dibuat. Tidak boleh sama, ya tidak boleh sama, ya. Walaupun ada bagian-bagian yang sama, tetapi ini judulnya tidak boleh sama dengan yang di skripsi. Maka kita berani selain skripsi dibuat, juga jurnalnya dibuat dengan judul yang berbeda. Ya, nama jurnalnya seperti ini, volumenya, tahunnya seperti ini, penulisnya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat di latar belakang, ciri khasnya kalau kita ingin tahu itu ya tujuannya. Nah ini ada kata-kata ini, penelitian ini bertujuan. Nah ini bisa jadikan tujuan penelitian. Ya, kata kuncinya penelitian ini memiliki tujuan atau penelitian ini bertujuan. Nah ini yang harus Anda catat. Jadi kalau jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian terhadap internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di lingkungan dinas pemerintah Kota Semarang. Ya, ini dia. Kemudian, nah, objek atau populasi sampel penelitiannya di sini. Ya. Di bagian metodologi penelitian, nanti di ini mungkin saya jelaskan di sini. Ya. Metode penelitian. Nah, ini dia metode penelitian. Ya. Di bagian metode penelitian ini sudah disebutkan sebenarnya objeknya apa, populasinya apa. Di sini sudah ada semua. Ya. Oke. Nah, ini saya sengaja saya buatkan seperti ini. Jadi Anda bisa melihat ini adalah bagian-bagian untuk objek populasi dan sampel penelitian. Ya, kalau di sini bisa dilihat ya memang objeknya adalah Dinas Pemerintah Kota Semarang atau SKPD di Kota Semarang. Kemudian populasinya adalah semua pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pegawai Kota Semarang. Sampelnya adalah pegawai ini ya dengan kriteria seperti ini. Ya tidak semua pegawai yang kita ambil sebagai sampel, tapi dengan kriteria seperti ini. Ya. Oke. Dan ini adalah definisi operasional pengukuran variabel yang mulai dari sistem informasi keuangan daerah sampai dengan pengendalian internal sampai dengan LKPD. Ya. Ini. Nah, sedangkan alat analisis yang dipakai ya kuantitatif. Ya, ini kuantitatif yang diawali dengan validitas. Ini sudah ada. Jadi Anda tinggal mencantumkan aja yang dipakai adalah validitas, reliabilitas, benar, dan seterusnya. Ya, kemudian alat uji hipotesisnya uji T, dan uji kebaikan modelnya menggunakan uji F. Wah, ini alat analisis yang dipakai seperti ini. Ya. Nah, jadi dari situ apa namanya kita bisa menggunakan bahwa tujuan penelitian tadi sudah ya saya sampaikan, objek penelitiannya tadi adalah pegawai bagian keuangan dinas ini ya, objek penelitian ya. Ya, kemudian model penelitiannya di sini apa? Oh ya sudah, ya model penelitian ya. Metode penelitian maaf ya. Populasinya seperti ini, sampelnya seperti ini. Dan definisi operasionalnya penggunaan sistem informasi ya dan seterusnya. Ini dan seterusnya nggak saya tulis semua, nanti Anda tulis sendiri aja. Kemudian cara alat mengukur, nah itu mengukurnya adalah kita menggunakan skala Likert. Ya. Skala Likert. Nah, alat analisisnya jadi tadi yang sudah saya sampaikan di sini. Ya. Analisis kuantitatif yang diawali dengan validitas, reliabilitas ini saya ambil dari itu semua. Ya. Nah, itu hasil penelitiannya nanti harus Anda tuliskan juga ini hasil penelitiannya seperti apa. Ya. Berdasarkan tabel ini diketahui F hitungnya berapa ini. Ya. Kebaikan model. Artinya variabel sama mempengaruhi variabel terikat dan kata lain terdapat pengaruh secara simultan. Ya. Kemudian dari hasil ininya, ini ya, mungkin saya perbesarkan supaya kelihatan. Ya. Hipotesis diterima dan seterusnya. Karena ada berapa hipotesis ya, ada 2 hipotesis ya, itu Anda nanti tuliskan juga semuanya hipotesisnya. Kemudian terakhir, nah kesimpulannya Anda ambil aja langsung di bagian kesimpulannya.
Jadi itu cara untuk yang penelitian atau ya penelitian yang sifatnya kuantitatif. Tapi jika Anda menemukan yang sifatnya kualitatif, ya ini ada lagi sendiri ini contoh yang ini ya, contoh kasus pengembangan implementasi SIA atau kualitatif. Jika Anda menemukan jurnal artikel yang sifatnya kualitatif, ya berarti nanti beda lagi. Contoh ini misalnya implementasi informasi akuntansi pada PT ini X, gitu ya. Nah nanti Anda bisa lihat unduh, ya. Nah, ini abstraknya seperti ini. Ya, abstraknya seperti ini. Oke. Nah, pasti ini tujuannya sebentar nih. Tujuannya Anda cari aja nanti di bagian sini. Ada kata tujuan. Tujuan penelitian adalah merancang sebuah sistem. Ya, merancang dan membangun sistem. Jadi kalau Anda menemukan artikel, ya artikel yang sifatnya kualitatif, ini untuk pengembangan sistem, berarti tujuannya bukan tadi mengetahui pengaruh dan sebagainya, tidak, tapi tujuan sebenarnya adalah merancang sistem. Ya, merancang sistem apa? Ya, tujuannya di sini. Ya. Next. Nah, itu metode penelitiannya akan beda dengan kuantitatif. Kalau yang kualitatif untuk metode pengembangan sistem itu adalah menggunakan SDLC, ya Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan software ya. Ini yang dipakai alatnya adalah DFD, flowchart, dokumen, IR, dan implementasi seperti Anda halnya ketika dulu mengikuti mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Nah, itulah yang digunakan untuk pengembangan sistem seperti itu. Ya. Metodologinya seperti ini. Jadi bukan yang seperti ini kajian pustaka, metode wawancara, enggak sih. Tapi utamanya adalah pengembangan sistem informasi, yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau software. Ya, metode penelitiannya pakaian gini. Ya. Nanti dijelaskan DFD-nya seperti apa gitu ya. DFD-nya DFD-nya apa, flowchart-nya apa, implementasinya seperti apa. Ya. Nah, nanti silakan Anda, mungkin di sini saya ada nggak ya? Oh, hanya pengaruh-pengaruh saja. Ya, ini untuk yang kualitatif. Jadi tadi saya coba memeriksa hasil pekerjaan Anda, ada yang sudah betul dan paling banyak juga masih salah ya dalam mereview suatu suatu artikel jurnal. Nah, untuk itu saya kasih kesempatan lagi untuk Anda untuk mereview ulang. Yang mereview ulang artikel-artikel yang kemarin Anda sudah cari, dan jangan lupa sertakan artikel aslinya. Saya kira demikian. Selamat sore.